Halo bro and sis, kembali lagi di channelnya Pro Keturunan Motorcycle. Dan kali ini ada Ninja 250 Fi yang keluaran tahun 2014 minta di remapping. Oh ya, speknya sudah menggunakan knalpot Pro Speed dan di sini sudah menggunakan air filter replacement dari Verox. Tadi sudah sempat kita dyno dalam kondisi standar, artinya dengan knalpot Pro Speed dan filter Verox replacement, dan menurut pemilik Bruce Steven ini sudah menggunakan busi Breeze dan didapat angka 26,5 horsepower sedangkan torsinya di angka 18,3. Nah, berapa kenaikan powernya setelah kita remapping nanti akan kita lihat. Nah, ini dia knalpotnya nih. Ini jadi selebihnya semuanya masih standar nih, punyanya Pro Speed. Dan kita cek di sini ada nih. Oke, ini filternya. Nah, ini filternya menggunakan Verox yang replacement. Jadi motornya standar ting-ting dan snorkelnya masih tetap kepasang ya, snorkelnya. Jadi untuk kategori motor standar yang sudah hanya menggunakan knalpot dan open filter ini terbilang hasilnya sudah cukup lumayan, bisa menorehkan angka 26,5. Biasanya Ninja di sini tuh hanya menorehkan angka dalam kondisi standar ting-ting nih, knalpotnya standar dan tanpa ada perubahan apapun itu hanya di angka 24. Kadang-kadang hanya 23,8 atau sekian di dynonya kita. Nah, ini udah naik lumayan nih. Kita hanya mau menyempurnakan. Nah, sip. Nah, jadi kalau kita buka joknya, posisi ECU ada di sini. Nih. Nah, ini ECU-nya. Oke, ini ECU-nya. Nanti akan saya jelaskan fiturnya apa aja nih di dalam ECU ini. Karena biasanya Kawasaki fiturnya cukup komplit. Jadi rasanya nggak perlu bikin tambahan piggyback ataupun open looper, karena di sini juga sudah menganut open loop karena tidak ada sensor O2-nya. Kecuali Ninja yang tahun 2016 dan 17 itu sudah ada sensor O2-nya dan sudah menganut closed loop. Nah, oke. Sekarang akan kita cek mappingnya ya. Salah satu fitur yang dapat kita rubah adalah suhu penyalaan kipas. Suhu penyalaan kipasnya kita nyalakan di suhu 95 dan 90. Ini karena kita menggunakan timing pengapian yang ekstrim, jadi temperatur pasti akan cepat naik. Dan untuk menghindari overheat, nah kita nyalakan kipas lebih cepat. Nah, fitur yang kedua yang pasti kalian cari-cari adalah limiter. Nah, limiter RPM sebenarnya aktualnya Ninja itu ada di 12.750, tapi kebacanya di speedometer kita kadang-kadang di angka 13. Jadi ada deviasi atau penyimpangan sekitar 250 RPM. Nah, untuk Ninja Fi saya rekomendasikan limit hanya berada di 13.750 atau di 14.000 aja cukup. Karena per klepnya nggak kuat. Nah, nanti kalau dipaksain di 15 ketika kita ada miss gigi atau salah ngoper, bisa terjadi valve floating dan menyebabkan piston bertabrakan dan kepala silinder dan piston bisa hancur. Oke, nah ini ada juga salah satu fitur yang kita jarang banget ada di ECU di pabrikan yang lain nih, di ECU standar maksud saya. Jadi di sini ada fitur injektor timing, di mana injektor mulai menyemprotkan bahan bakar di opening valve-nya di angka berapa, di derajat keberapa. Jadi ini cukup lengkap ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kayak piggyback ataupun fuel adjuster, fiturnya jauh banget. Jadi fungsinya fitur ini adalah ketika kita menggeser cam. Jadi kalau kita memainkan dial cam, jadi format cam kita geser atau in-nya kita geser, injektor timing ini bisa ngikutin. Cuman ada kurangnya. Di sini closingnya tidak ada. Tapi udah cukup. Jadi kalau untuk penggunaan mesin standar kita geser-geser camnya, fitur ini sudah bisa ngikutin. Oke.
Dan ini lagi, ada satu lagi yang bikin geleng-geleng kepala saya. Kawasaki bahkan sudah menyiapkan fitur untuk ketika kita ingin menambahkan ram air atau congor udara di depan. Jadi di sini mappingnya udah ada tempatnya di dalam ECU aslinya. Keren banget kan? Ini nggak ada nih di pabrikan yang lain nih. Dan untuk fitur fuel mappingnya itu ada dua. Nih, di sini ada berdasarkan intake air pressure, yaitu berdasarkan nilai kevakuman, berapa kevakumannya berdasarkan RPM. Dan yang kedua ada berdasarkan berapa bukaan throttle position sensor. Jadi di sini ada RPM dan di sini ada bukaan TPS-nya ada berapa sampai angka 99 derajat 99%. Dan untuk melihat grafiknya secara 3 dimensi pun sudah komplit nih. Nah, ini untuk melihat grafik secara 3 dimensi. Nah, komplit kan? Dan di sini antara silinder 1 dan silinder kedua itu mappingnya berbeda. Jadi bisa disetting tidak balance. Karena kadang-kadang juga kita memasang header dengan panjang yang beda pipanya antara kiri dan kanan, dan itu membutuhkan settingan yang berbeda. Nah, itu fungsinya ini. Jadi per silinder bisa disetting sendiri-sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang saya sudah punya beberapa data setting untuk tiap-tiap motor, termasuk untuk Ninja FI ini. Cuman ini pertama kali saya mengkombinasi mapping saya dengan knalpot ProSpeed dan dipadu dengan Verox. Jadi berapa hasilnya? Yuk kita tes. Nah, ini dia. Ini pertama kali tadi. Jadi pertama kali datang. Ini datangnya 26,3, didapat di 10.300 RPM. Dan torsi maksimum ada di angka 18,86. Nih, 18,86. Dan setelah kita melakukan remapping dan beberapa kali melakukan pengujian, kita dapat hasil maksimal di 27,8. Tetap di RPM yang sama. Dan torsinya yang naik jadi 19,85. Jadi kenaikannya nggak terlalu banyak karena memang kondisi mesinnya standar banget nih, packing standar semua. Dan menurut feeling saya ini knalpotnya sedikit overflow, dan pemilik berjanji akan memberikan saya DB killer dan saya akan melakukan pengujian lagi nanti menggunakan DB killer, apakah hasilnya akan lebih baik. Karena kita punya pengalaman beberapa kali nyeting Ninja, jika knalpot pipanya terlalu besar, itu powernya terlalu lama naik. Jadi kita melakukan setting terlalu ekstrim untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk saat ini didapat hasil seperti ini. Nah, untuk mapping Ninja kali ini hasilnya segini. Buat yang kepengen mau mapping, nggak usah bingung-bingung, bisa kirimkan
ECU-nya saja dan sebutkan speknya seperti apa. Kita akan memasukkan data sesuai dengan pengalaman kita dan kita akan mengirimkannya kembali. Dan jangan khawatir, ada garansi 2 kali mapping dengan spek yang sama. Jadi murah banget, nggak usah mahal-mahal seperti beli piggy bank yang jutaan rupiah, dan bergaransi juga. Dan nanti kalau bosen bisa distandatin ulang. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu.